Halo Virgo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih hubungan kalian belakangan ini, perasaan kamu terhadap doi, doi terhadap kamu, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Nanti juga ada saran-sarannya terkait gimana agar hubungan kedepannya bisa berkembang, bisa lebih baik lagi. Dan di sesi terakhir kita punya inisial, kita punya informasi-informasi pelengkap seperti inisial, zodiak, tanggal dan bulan yang familiar dengan kalian. Bisa inisial kalian, bisa zodiak kalian, bisa tanggal atau bulan seperti tanggal bulan jadian, pertama kali PDKT, pertama kali jalan bareng, anniversary, tanggal pernikahan, bulan pernikahan gitu-gitu ya. Informasi-informasi terkait, informasi-informasi yang familiar dengan kalian. Perlu diingat, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM. Nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian, para Virgo. Oke. Oke. 4 kartu pertama berbicara tentang gimana kondisi hubungan kalian belakangan ini gitu ya. Kita punya The Fool. Kita punya Queen of Cups. Kita punya Ten of Cups. Dan kita punya Six of Wands gitu ya. Duh, kepotong. Oke. Kepotong. Oke lah. Jadi gini, gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini? Belakangan ini kalian sedang dalam tahap dimana ada satu masa lalu, satu masa lalu di hubungan kalian yang cukup menyakitkan, yang cukup mengecewakan, tapi kalian mau berusaha untuk berdamai, berusaha untuk mengikhlaskan, merelakan, memaafkan apapun yang pernah jadi kekecewaan kalian ini gitu ya. Contoh, ini contohnya ya. Misalnya sebulan yang lalu kalian berantem, lalu doi ngatain kamu dengan perkataan-perkataan yang cukup kasar misalnya. Itu masih membekas di kamu sampai belakangan ini atau bahkan sampai sekarang ini. Tapi tidak mengurangi rasa sayang kamu terhadap dia, tapi tetap aja sakitnya ada dan kamu sedang berusaha untuk move on dari rasa sakit itu, dari konflik itu, berusaha memaafkan, mengikhlaskan apa yang telah doi katakan kepada kamu gitu ya. Jadi ada satu kondisi di mana kamu ataupun dia, kalian sedang berusaha untuk move on, memaafkan, mengikhlaskan apapun yang pernah terjadi di hubungan kalian sebelumnya gitu ya. Kalau dibilang perasaan, dibilang rasa sayang dan rasa cinta di dalam hubungan ini masih sangat kuat karena ada Queen of Cups, ada Ten of Cups. Kalian juga masih ada harapan yang sangat besar untuk membawa hubungan kalian sampai ke jenjang serius, ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang selanjutnya gitu. Kalau misalnya kamu masih PDKT, kamu ingin membawa hubungan ini sampai pacaran, atau bahkan kamu sudah terpikir sampai pernikahan. Kalau misalnya kamu sudah pacaran, kamu ingin membawa hubungan kalian sampai pernikahan, dan kalau kalian sudah menikah, kalian ingin tetap termaintain hubungan baiknya, bahkan selalu berkembang gitu. Tapi baik lagi, Ten of Cups, satu kartu yang berbicara tentang emotional fulfillment, tentang kebahagiaan yang paling bahagia gitu kan. Itu bisa tercapai melalui satu proses, apalagi ini the full itu angka 0 gitu kan, baru awal banget, baru baru mau memulai, sedang dalam tahap awal banget untuk menutup buku dari apa yang pernah terjadi sebelumnya, dari apa yang mengecewakan sebelumnya gitu kan. Ini kan masih awal banget, dan untuk dari angka 0 sampai angka 10 ibaratnya itu kan butuh butuh perjuangan, butuh jalan gitu kan, butuh apa namanya, butuh butuh proses yang tidak sebentar gitu. Jadi yang namanya up and down juga pasti akan ada gitu ya. Struggle pasti akan ada. Cuman kalian memilih untuk ya udah nggak apa-apa. Six of Wands, memilih untuk tenang, memilih untuk jalani prosesnya dengan tenang,
perlahan tidak apa-apa untuk sampai Ten of Cups, sampai kebahagiaan yang benar-benar bahagia, sampai kondisi bisa benar-benar stabil lagi, sampai kalian benar-benar bisa, benar-benar bisa benar-benar bisa tutup buku, bisa move on dari apa yang menjadi alasan kekecewaan kalian. Kalau butuh waktu kalian tidak apa-apa, yang penting perlahan tapi pasti gitu. Kalian masih ada optimisme, masih ada harapan bahwa hubungan ini ke depannya bisa berhasil gitu. Ada Ten of Cups, ada Six of Wands gitu ya. Oke, 4 kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan kamu terhadap doi gitu ya. Untuk belakangan ini sampai sekarang ini. Kita punya kartu Nine of Wands. Kita punya kartu Knight of Pentacles. Kita punya kartu The Moon. Kita punya kartu King of Wands gitu ya. Oke. Jadi, perasaan kamu terhadap doi untuk belakangan ini sampai sekarang ini, apakah kamu masih sayang? Masih. Cuman, jadi bimbang, jadi emosional, jadi naik dan turun gitu. Balik lagi kenapa? Kita ada Nine of Wands di sini gitu ya. Nine of Wands kalau kamu lihat ilustrasinya, ada satu orang megang satu tongkat gitu ya. Tapi fokusnya bukan ke tongkat ini, fokusnya masih ke belakang gitu ya. Dalam artian, yes, kamu masih sayang, kamu masih memegang erat hubungan ini, masih memegang erat perasaan kamu terhadap dia. Tapi fokus kamu bukan ke apa yang bisa dilakukan sekarang, tapi fokus kamu masih ke belakang, masih apa yang pernah terjadi. Baik lagi ada Queen of Cups, sayang, masih sayang. Tapi kalau kamu lihat Queen of Cups ini ilustrasinya ke kiri gitu kan. Kiri itu berbicara tentang masa lalu gitu kan. Walaupun sayang tapi masih masih fokus ke kecewaan, ke masa lalu gitu kan yang kurang mengenakan gitu ya. Yang pada akhirnya berdampak ke tadi emosional, bimbang gitu. Di hubungannya kamu juga jadi lebih ogah-ogahan, agak ogah-ogahan. Kamu juga agak slow gitu, enggak seintens biasanya, enggak seaktif biasanya. Misalnya kamu selama ini kadar aktifnya 90% misalnya dalam berhubungan, dalam berkomunikasi sama dia. Kamu mengurangi jadi lebih santai, jadi 70, jadi 60%. Baik lagi karena masih ada masih ada masa lalu yang kamu lihat banget, yang kamu masih terngiang, terbekas sampai sekarang. Tapi di satu sisi, walaupun kamu masih kesel, masih greget, masih sedih gitu ya, tapi tidak membuat kamu untuk gimana ngomongnya ya, tidak membuat kamu untuk terus-menerus melihat masa lalu ini sebagai kekecewaan. Semoga kamu paham ya, dalam artinya gini, kamu kan masih nge-stuck nih, kamu masih nge-stuck dengan masa lalu ini gitu kan, tapi baik lagi ada the fool gitu kan, walaupun masih nge-stuck, walaupun masih ada masa lalu yang kamu lihat sebagai kekecewaan, tapi kamu sedang berusaha untuk melupakan, mengikhlaskan, merelakan, memaafkan, berusaha move on gitu kan. Di sini terklarifikasi dengan ada King of Wands gitu. Dalam artian, yes, kamu emosional, kamu bimbang gitu ya. Kamu jadi agak ogah-ogahan, jadi tidak seintens biasanya dalam menjalani hubungan dengan dia, dalam berkomunikasi dengan dia. Tapi di satu sisi, kamu juga sedang dalam tahap pembelajaran, sedang dalam tahap, sedang dalam tahap evaluasi, introspeksi diri, introspeksi hubungan. Oke, kalau dulu hubungan pernah begini, maka ke depan harus bagaimana? Kalau aku pernah begini, kalau dia pernah begini, maka ke depan harus bagaimana? Jadi walaupun kamu bimbang, walaupun kamu emosional, walaupun kamu masih kesel, masih kecewa, tapi tidak membuat kamu untuk tidak belajar. Kamu tetap belajar, kamu tetap berusaha bijak dan berusaha melihat apa yang terjadi sebelumnya sebagai pembelajaran agar ke depannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke. Em, Keempat kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan doi terhadap kamu gitu ya. Kita ada kartu Ace of Cups. Kita ada kartu King of Wands. Lagi 2 kali King of Wands. Kita ada kartu Eight of Cups. Dan kita ada kartu Queen of Cups. 2 Queen of Cups gitu ya. Jadi apakah doi masih sayang sama kamu? Masih, dia masih sayang banget, ada Ace of Cups gitu kan. Dia masih bisa melihat kamu sebagai sumber kebahagiaannya untuk ke depan ya bahkan gitu. Dia masih melihat kamu sebagai sumber kebahagiaannya untuk sekarang sampai ke depannya. Dia masih melihat ada masa depan yang cerah untuk kalian berdua. Apabila masih menjalankan hubungan ini. Dia sedang dalam tahap introspeksi juga seperti yang kamu lakukan gitu ya. Dia sedang dalam tahap belajar dari dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Dulu pernah begini, maka ke depannya harus bagaimana agar berkembang gitu. Dan dia sadar ada perilaku, ada sikap, ada kebiasaan, baik sikap dia atau sikap dalam bagaimana menjalani hubungan gitu ya, yang perlu diubah. Dan dia mau mengubah itu.
Eight of Cups gitu ya. Meninggalkan apa yang udah lama tertanam, apa yang sudah lama terjadi gitu ya. Di sini bisa kebiasaan, bisa bagaimana menjalani hubungan, bagaimana berperilaku, bersifat gitu ya. Yang sebenarnya yang namanya kebiasaan, dibiasakan, itu kan tidak akan mudah untuk ditinggalkan gitu ya. Tapi dia mau, karena balik lagi, apa namanya, dia sadar apapun yang akan ditinggalkan, apapun yang perlu dirubah, itu dia sadar kenapa perlu dirubah karena hal-hal ini yang telah dibiasakan selama ini itu tidak baik. Itu membuat hubungan dalam keadaan yang banyak banyak sedihnya, banyak galaunya, banyak melownya. Dia menyadari itu, makanya dia mau berusaha untuk mengubah untuk mengubah kebiasaan ini, untuk melakukan satu pembenahan walaupun tidak akan mudah untuk dia gitu ya. Oke. Selanjutnya kita punya yang per kartu lagi. Ini berbicara tentang hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Kita punya kartu Six of Pentacles. Kita punya kartu The Star. Kita punya kartu Five of Pentacles. Dan kita punya kartu Eight of Swords gitu ya. Oke. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020? Hubungan kalian di tanggal 16 sampai 31 Oktober itu cenderung stabil gitu. Stabil dalam artian enggak intens banget, tapi enggak yang lost contact juga. Jadi setidaknya masih terjaga, masih masih dalam batas yang wajar, batas yang baik. Tapi kalau dibilang intens banget juga enggak. Kenapa? Balik lagi, tidak intens bukan berarti tidak berharap, tidak ingin membenahi apa yang perlu dibenahi dalam hubungan. Karena kita ada The Star gitu ya. The Star itu berbicara tentang satu harapan, optimisme bahwa hubungan kalian masih bisa dilanjutkan, masih bisa berjangka panjang, long term untuk kedepannya gitu ya. Apa yang pernah menjadi masalah, apa yang dirasa perlu dibenahi, masih ada keinginan untuk dibenahi gitu. Dan keinginan untuk menjalani hubungan ini berdua, terlepas dari susah dan mudah, suka dan duka, dia masih mau, kamu masih mau. Tapi balik lagi, masih banyak overthinking, masih banyak ketakutan, kecemasan di sini ya, yang pada akhirnya kan The Star ini juga berbicara tentang mencari solusi gitu ya. Dan di sini ada Eight of Swords gitu. Eight of Swords itu berbicara tentang mempertimbangkan gimana sih ke depannya kalau mau lebih baik gitu ya. Tapi karena pertimbangannya terlalu berlebih, yang mana kita tahu kalau segala sesuatu yang berlebih itu kan tidak akan baik gitu ya. Dan di sini terjadilah ini, pertimbangan yang awalnya untuk mencari solusi. Oh, oke, gimana ya ke depannya supaya bisa membaik gitu ya. Gimana ya aku ke depannya harus bertindak, dia gimana harus bertindak ke depannya. Tapi karena dipertimbangkan terlalu berlebih, pada akhirnya bukan dapat solusi, tapi malah jadi ngestak, jadi makin bingung ya. Akhirnya berdampak ke ini, hubungan jadi biasa aja, dalam batas wajar gitu. Ya nggak intens banget, tapi lost contact juga nggak. Balik lagi, bukan karena nggak sayang, tapi karena overthinking, over consideration, over analyzing gitu ya. Terlalu banyak pertimbangan dan pada akhirnya bukan mendapat solusi, malah malah bimbang sendiri, malah makin bingung, malah makin ngestak gitu ya. Dan kita punya kartu selanjutnya, Trap in Fear. Seperti apa yang aku bilang, Trap in Fear, terjebak dalam ketakutan sendiri. Eight of Swords gitu ya, berbicara tentang over pertimbangan, overthinking, over consideration, over analyzing. Dalam artian, um, apa namanya, um, aduh, kalau begini, iya sih, aku harus ngelakuin ini, tapi ntar begitu, ntar begini juga. Jadi kayak terjebak ke dalam pikiran sendiri, terjebak dalam ketakutan sendiri yang pada akhirnya nggak dapat solusinya. Yang awalnya bertujuan untuk mencari solusi, malah nggak dapat solusi karena malah jadi makin bimbang, makin ngestak karena tadi terlalu termakan sama overthinking, over consideration, ketakutan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kartu-kartu sarannya. Yang pertama ada take action gitu kan. Nah, ini mendukung kartu Eight of Swords dan Trap in Fear. Dalam artian, daripada terlalu banyak pertimbangan, daripada terlalu banyak kepikiran gitu ya, mending aksi aja. Mana actionnya gitu maksudnya. Dalam artian pertimbangan itu sangat perlu gitu ya. Karena kalau kamu mempertimbangkan segala sesuatu yang sebelum bertindak, kalau kalian, kalau kamu mempertimbangkan segala sesuatu yang sebelum bertindak, itu artinya kalian aware, kalian tidak mau gegabah, kalian peduli dengan masa depan hubungan kalian gitu ya. Tapi balik lagi teman-teman, pertimbangkanlah, pikirkanlah secara matang, bukan berlebih. Apa yang tidak perlu diberikan perhatian, jangan diberikan perhatian. Apa yang perlu minim perhatian, maka ya minim perhatikan gitu loh. Jangan apa yang nggak perlu terlalu diperhatikan, malah kalian
beri banyak perhatian di sana. Yang perlu kalian perhatikan, malah kalian tidak perhatikan. Jangan seperti itu gitu ya. Jadi balance kan, stabilkan antara seberapa kadar kalian perlu mempertimbangkan sesuatu dan seberapa banyak action gitu ya. Karena take action keluar karena kalian terlalu banyak mempertimbangkan yang akhirnya actionnya jadi minim gitu teman-teman ya. Kita ada kartu flourish, aku bacain dulu. The lotus flower fairy, the lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. Nih, flourish, learn from experience, belajar dari pengalaman. Jadi gini, jadi apa namanya, apa sih? Ada hal-hal yang kamu masih melihat yang kamu masih jadikan apa namanya, yang kamu jadikan sebatas ketakutan. Walaupun kamu juga tadi ada King of Wands gitu ya, kamu juga berusaha untuk introspeksi, untuk melihat apa yang pernah terjadi, kekecewaan ada dari sisi positifnya. Kamu berusaha mengambil hikmahnya gitu. Nah, artinya di sini karena kamu walaupun masih ada sisi yang melihat sebagai sebatas kecewaan, tapi kamu juga ada sisi di mana kamu berusaha untuk melihat sisi positifnya, mengambil hikmahnya, menjadikan pembelajaran. Maka tolong pertahankan itu karena kamu diminta untuk belajar dari pengalaman kamu. Untuk kedepannya, apa yang dirasa kurang baik bisa lebih berkembang, bisa lebih baik lagi gitu ya. Untuk kartu selanjutnya kita punya kartu support, aku bacain dulu. I look at the vast network of support in my life and I'm reminded of what a superpower it gives me. At any moment, I can call on an army of top-notch people who want the best for me, which means I'm basically invisible. Take that loneliness, run for the hills boredom. I'm sorry, what did you say to me? Pervasive all-consuming anxiety? Damn right you didn't. Dalam artinya gini, support berbicara tentang mendukung, dukungan gitu. Jadi ini kan hubungan dua orang, dua kepala. Balik lagi, oke, kalian sedang dalam keadaan overthinking yang takutnya malah akan berdampak ke bukan dapat solusi, malah makin bimbang, makin ngestak, berdampak ke komunikasi yang hubungan yang sebatasnya aja, yang sewajarnya, yang nggak intens gitu. Ini jatuhnya Six of Pentacles ini kalian pacaran, kalian berhubungan percintaan, tapi komunikasi dan hubungan itu selayaknya teman aja gitu. Karena baik lagi, bingung, bimbang harus bagaimana. Nah, maka yang pertama kalian lakukan adalah untuk belajar dari pengalaman. Setelah belajar dari pengalaman, take action, jangan terlalu berlebih dalam mempertimbangkan. Dan dalam action ini salah satunya adalah bagaimana kamu selalu mendukung dia. Eh, apa namanya? Beri action-action yang memperlihatkan dukungan kamu sebagai pasangan gitu. Karena kita berbicara Six of Pentacles di sini dalam artian em, jatuhnya nggak ada bedanya antara bagaimana kamu memperlakukan dia dengan temannya memperlakukan dia. Karena Six of Pentacles ini berhubungan sewajarnya, yang nggak negatif, tapi selayaknya teman gitu. Sedangkan kamu pasangan, dia pasangan kamu. Artinya kalian harus bisa berlaku selayaknya seorang seorang pasangan percintaan gitu, yang pastinya berbeda dari bagaimana teman berlaku gitu ya, itu maksudnya. Oke, dan terakhir adalah romance gitu ya, romance. Cupid's arrow strike. Dalam artian kalau misalnya kamu bimbang, kamu kesal, kamu sedih gitu ya, ingat kalau kamu menjalani hubungan ini atas dasar cinta, atas dasar kamu sayang gitu. Itu adalah alasan mendasar kenapa kamu menjalani hubungan ini, kenapa dia menjalani hubungan ini, kenapa kalian menjalani hubungan ini. Jangan lupakan itu. Cinta adalah alasan kenapa kalian memulai semua ini, kenapa kalian menjalankan hubungan ini sampai sekarang ini gitu ya. Oke, ini adalah informasi tambahan, inisial, zodiak, tanggal, bulan gitu ya. Bisa inisial kalian, zodiak kalian, tanggal atau bulan terkait yang familiar dengan kalian seperti tadi tanggal bulan lahir kalian, tanggal bulan jadian, PDKT, pertama kali jalan, anniversary, pernikahan dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya nanti informasi-informasi yang keluar ini tidak ada informasi terkait kalian, jangan khawatir, ini general reading, ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, aku mulai. Informasi pelengkap untuk para Virgo, Sun and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi pelengkap untuk para Virgo, Sun and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi pelengkap, oke. Oke. Kita ada tanggal 1. Kita ada Agustus. Kita ada 26. Kita ada 10. Kita ada B. Kita ada zodiak Taurus.
kita ada bulan Mei, kita ada bulan Mei lagi, kita ada huruf T, kita ada Aquarius, kita ada satu lagi, kita ada 6 atau 9, kita ada Taurus lagi, kita ada Capricorn, kita ada V, kita ada April, kita ada 15, kita ada Juni, kita ada Maret, kita ada November, Taurus lagi, Cancer, Leo, Januari, Scorpio, Y, Libra, Pisces, G, 15, Aquarius, Virgo, mungkin kamu berhadapan dengan sesama Virgo, E, dan yang terakhir adalah angka 8 gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.